Nah, partikularisme memiliki beberapa ciri. Kemarin sudah Bapak sampaikan. Yang pertama lebih cenderung egois, kemudian individualis ya. Kemudian yang kedua rasional, kemudian yang ketiga heterogen dan seterusnya ya sudah Bapak sampaikan. Nah, kemudian Bapak kemarin menyampaikan ulang lagi mengenai ada istilah apa yang berikutnya itu mengenai struktur sosial. Struktur sosial kemarin sudah Bapak sampaikan di mana struktur sosial itu di mana salah satu karakter ya, salah satu kepribadian kita ya, menurut salah seorang kepribadian kita di mana struktur sosial itu nanti dibagi dua ya. Ada yang horizontal, ada yang vertikal. Kalau yang horizontal namanya diferensiasi sosial, kalau yang vertikal namanya stratifikasi sosial. Nah, perbedaan itu ya tadi yang Bapak sampaikan bahwa perbedaan dalam sosiologi itu nanti kajiannya adalah struktur sosial. Nah, untuk hari ini fokusnya kita bahas tentang diferensiasi sosial, di mana teman-teman diferensiasi sosial nanti akan Bapak sampaikan secara panjang lebar, mohon diperhatikan dan mohon maaf nih ya Bapak rekam karena untuk dijadikan evaluasi untuk pembelajaran berikutnya. Oke, kita mulai saja dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikutnya ada diferensiasi sosial. Silakan dilihat dulu teman-teman ya. Nah, silakan dilihat dulu kira-kira sudah ada apa belum nih materinya sebentar. Silakan dilihat ya. Nah. Oke, baik. Nah, ini ya teman-teman ya, ini yang akan Bapak sampaikan diferensiasi sosial. Nah, jadi kalau misalkan kita mengingat ada istilah diferensiasi sosial, yaitu pengelompokan masyarakat secara horizontal. Silakan lihat pengertiannya. Nah, ini materinya ya teman-teman ya. Jadi urutan materinya adalah yang pertama pengertian diferensiasi sosial, karakteristik diferensiasi sosial, ciri-ciri diferensiasi sosial, faktor, jenis diferensiasi sosial, dan bentuk. Nah, tolong nanti kalian perhatikan kalau misalkan Bapak bilang, tolong ya ini tandain ya kemungkinan akan keluar di PH 3. Yuk, silahkan dilihat untuk pengertian diferensiasi sosial. Nah, jadi teman-teman, kalau kita berbicara diferensiasi sosial, Bapak ngambil dari 3 tokoh. Yang pertama dari Surjono Sukamto, yang kedua dari Vina Dwi, yang ketiga dari Susanto. Nah, tapi Bapak ambil kesimpulan umum dulu bahwa yang namanya diferensiasi sosial adalah wujud terkait perbedaan dalam masyarakat yang tidak ada tingkatan. Nah, ini nih, udah gitu aja. Jadi kalau menurut bahasa simpelnya yang disebut dengan diferensiasi sosial itu adalah wujud kajian yang terkait perbedaan dalam masyarakat yang tidak ada tingkatan. Di situ aja sudah ada keterangan tidak ada tingkatan, berarti sejajar alias horizontal ya. Nah, kemudian wah ini pada kemana nih? Dari 29 jadi 6, 26 nih, kemana nih? Walah. Ada yang hilang nih. Ini pada kemana nih? Pada mabar kayaknya deh. Ya, oke. Nah, oke. Diferensiasi sosial menurut Surjono Sukamto ya, di mana pengertian menurut Surjono Sukamto, diferensiasi sosial adalah bentuk variasi profesi kerja dalam masyarakat yang dianggap sebuah prestis tanpa memberikan perbedaan yang nyata. Jadi menurut Surjono Sukamto itu bahwa yang namanya diferensiasi sosial adalah bentuk variasi profesi kerja. Nah, dalam masyarakat yang dianggap sebuah prestis. Nah, udah itu aja. Bentuk variasi profesi kerja dalam masyarakat yang dianggap sebagai prestis. Nah, itu untuk menurut Surjono Sukamto.
kalau menurut Vina Dwi ya, yang disebut diferensiasi sosial adalah pandangan terkait dengan perbedaan di lingkungan masyarakat, udah, yang menyebabkan adanya pembagian agama dan lain-lain. Nah, jadi kalau menurut Vina Dwi diambil kesimpulan saja bahwa yang namanya diferensiasi sosial pandangan terkait dengan perbedaan lingkungan sosial dalam masyarakat. Nah, di mana kalau kalian mau tambahkan lagi, di mana menyebabkan pembagian agama, jenis kelamin, ras, serta pemisahan dengan pandangan yang menyelimutinya. Boleh. Tapi kalau untuk konsep dasar cukup saja pandangan terkait perbedaan di lingkungan sosial masyarakat. Nah, udah situ aja cukup. Nah, kemudian menurut Susanto, kalau menurut Susanto bahwa diferensiasi sosial itu adalah fenomena sosial yang mampu menciptakan perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat dan lebih melihat pada status horizontal. Jadi kalau menurut Susanto ini kita ambil kesimpulan saja, fenomena sosial yang menciptakan perbedaan dengan melihat pada status horizontal. Udah gitu aja ya. Kalau menurut diferensiasi, menurut Susanto, Bapak ulang lagi bahwa diferensiasi sosial adalah fenomena sosial yang mampu menciptakan perbedaan dengan melihat pada status horizontal atau setara. Nah, oke, sampai sini dulu ya teman-teman ya. Dari IPS 1 Bapak menyampaikan pengertian diferensiasi sosial secara gambaran umum serta menurut Sujono Sukanto, Vina Dwi dan Susanto ada yang ditanyakan? Ada yang tanya? Nggak ada. Yang lain bagaimana? Aman? Oke, kalau begitu kita lanjutkan lagi ya. Tuh. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Berikutnya karakteristik dari diferensiasi sosial. Nah, ini teman-teman tolong dikasih tanda ya. Tolong dikasih tanda, itu kemungkinan keluar dalam ujian. Ini tolong dikasih tanda ya. Karakteristik diferensiasi sosial ada beberapa karakteristik, ada 3. Nah, yang pertama, diferensiasi terjadi karena ciri-ciri tertentu. Jadi berarti kesimpulannya diferensiasi muncul karena ciri tertentu. Yang kedua, diferensiasi merupakan proses penempatan individu berdasarkan kriteria. Berarti cukup simpel aja. Diferensiasi merupakan penempatan individu berdasarkan kriteria tertentu. Banyak ya kriteria tertentu dalam diferensiasi, tapi kalau diferensiasi identik dengan suku bangsa, identik dengan ras, identik dengan agama, identik dengan profesi dan lain-lain ya. Itu untuk berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian yang ketiga bersifat horizontal, artinya tidak berkaitan dengan status sosial individu maupun kelompok manapun. Berarti dalam hal ini bersifat sederajat. Bapak ulang sekali lagi ya, takutnya kalian lupa bahwa yang namanya karakteristik diferensiasi sosial beberapa hal. Yang pertama ada ciri-ciri tertentu. 2, merupakan penempatan individu berdasarkan kriteria. Dan yang ketiga yaitu tidak berkaitan dengan status sosial manapun. Dengan kata lain, bahwa horizontal di sini tidak ada yang namanya perbedaan, tidak ada yang namanya yang tinggi atau yang rendah, semua sejajar. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi, teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Ada ciri-ciri diferensiasi sosial. Nah, ciri-ciri diferensiasi sosial ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama ada yang disebut ciri fisik yang berkaitan dengan sifat bawaan.
Artinya ciri fisik yang kita bawa sejak lahir ya teman-teman ya. Warna rambut, postur tubuh, warna mata, dan yang lainnya. Jadi Bapak ulang sekali lagi, ciri diferensiasi sosial yang pertama adalah ciri fisik, yaitu ciri yang berkaitan dengan sifat yang kita bawa sejak lahir. Lebih cenderung ciri fisik kita ya, seperti ras ya, kemudian warna rambut, postur tubuh, warna mata, dan yang lainnya. Kemudian ciri sosial. Kalau ciri sosial lebih pada ciri yang berhubungan dengan fungsi atau peran seseorang dalam masyarakat. Biasanya kalau ciri sosial pada pekerjaan yang kita punya. Ada guru, ada dosen, kemudian ada TNI, ada Polri, ada pedagang, dan lain-lain ya teman-teman ya. Lalu berikutnya ada ciri budaya. Ciri budaya itu apa Pak? Ciri budaya itu adalah ciri yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebudayaan yang tumbuh berkembang di lingkungan masyarakat. Jadi ada ciri fisik, lebih fokus pada fisik yang kita bawa, ya, warna rambut, postur tubuh, dan seterusnya. Ada ciri sosial, adalah ciri yang berhubungan dengan fungsi atau peran seseorang dalam masyarakat. Contohnya adalah pekerjaan. Kemudian berikutnya ada ciri budaya. Apa itu ciri budaya? Ciri budaya itu lebih cenderung pada apa, Pak? Lebih cenderung pada kebudayaan yang tumbuh di masyarakat. Oke, baik. Itu ya teman-teman ya untuk yang namanya ciri fisik ya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita masuk berikutnya, ada apa berikutnya itu? Berikutnya ada nih ciri-cirinya udah nih. Faktor diferensiasi sosial. Nah, biasanya tolong teman-teman ya dikasih tanda nih yang kayak gini nih. Yang karakteristik pH 3 nanti ada. Terus ciri-ciri diferensiasi juga ada. Lalu faktor diferensiasi juga ada. Tolong dikasih tanda ya teman-teman ya. Kalian perhatikan, nanti PPT-nya akan Bapak share. Yang pertama adalah faktor diferensiasi sosial, yaitu dilihat dari adanya masyarakat multikultural. Teman-teman, kalau kita berbicara masyarakat multikultural, artinya masyarakat yang berbeda macam budaya. Nah, di mana dalam hal ini bisa dipahami bahwa karakteristik individu dan kelompok berbeda, sehingga tidak ada istilah ketidaksamaan, ya. Kemudian lingkungan. Lingkungan itu apa, Pak? Yang lingkungan itu lebih difokuskan diferensiasi sosial terjadi karena adanya lingkungan dengan sejarah yang tidak sama. Kemudian ekonomi. Ekonomi itu apa, Pak? Di mana diferensiasi terjadi karena perbedaan ekonomi. Jadi Bapak ulang sekali lagi, faktor diferensiasi sosial yang pertama adanya masyarakat multikultural, lebih memfokuskan pada karakteristik individu dan kelompok yang berbeda yang menjadikan ketidaksamaan. Lingkungan itu lebih cenderung pada diferensiasi sosial terjadi karena adanya lingkungan dengan sejarah yang tidak sama. Artinya misalkan nih antara galaksi, Pekayon, misalkan dengan Rawalumbu, sejarahnya kan beda-beda. Nah, itu yang dimaksud dengan lingkungan. Kalau ekonomi, diferensiasi terjadi karena perbedaan ekonomi. Artinya ekonomi yang dimiliki seseorang atau kelompok. Begitu ya teman-teman ya. Nah, lanjut berikutnya nih. Lanjut berikutnya apa? Nah, lihat. Nah, jenis diferensiasi sosial. Ya, jenis diferensiasi sosial antara lain yang pertama adalah diferensiasi tingkatan. Diferensiasi tingkatan itu Bapak ulang ya, diferensiasi tingkatan atau rank differentiation muncul karena ketimpangan penyaluran barang atau jasa di suatu daerah. Jadi karena adanya ketimpangan penyaluran barang atau jasa di daerah menyebabkan
perbedaan harga antara satu tempat dengan yang lain. Ya, misalkan nih harga cabai di Rawalumbu dengan di Papua jelas berbeda, lebih mahal di Papua. Nah itu ya. Tapi kalau misalkan pengirimannya sama, otomatis harga pun juga sama. Begitu teman-teman ya. Jadi Bapak ulang, untuk diferensiasi tingkatan atau rank differentiation itu muncul karena ketimpangan penyaluran barang atau jasa di suatu daerah. Nah, hal ini menyebabkan barang atau jasa memiliki perbedaan harga gitu ya. Kemudian yang kedua ada diferensiasi fungsional atau pembagian kerja yang muncul karena orang yang melakukan pekerjaan yang berlainan. Ya iya, ada yang seorang teknisi, ada wanita karir ya, kemudian ada peran seni atau artis, ada yang jadi guru dan lain-lain. Itu namanya diferensiasi fungsional. Kalau berikutnya ada diferensiasi kultural. Kalau diferensiasi kultural itu karena adanya aturan berperilaku yang berbeda menurut situasi tertentu. Jadi Bapak ulang ya. Diferensiasi tingkatan itu karena ketimpangan penyaluran barang atau jasa di suatu daerah yang menyebabkan perbedaan harga. Tuh. Kemudian yang kedua berikutnya ada apa yang berikutnya, yaitu diferensiasi apa? Diferensiasi fungsional, yaitu pembagian kerja yang muncul karena melakukan pekerjaan yang berlainan atau yang berbeda. Lalu ada diferensiasi kultural, yaitu aturan berperilaku yang berbeda berdasarkan situasi tertentu ya. Ini jenis diferensiasi sosial. Baik, sampai sini dulu. Ada yang ingin tanyakan enggak kelas ini? Monggo. Silakan. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Oke, Bapak lanjut ya. Nah. Bapak lanjut lagi untuk bentuk diferensiasi sosial. Nah, teman-teman, bentuk diferensiasi sosial ini Bapak akan akan sampaikan agak panjang, tolong diperhatikan ya. Nah, yang pertama ada diferensiasi ras. Lebih cenderung pada apa? Diferensiasi ras itu lebih cenderung pada lokasi geografis, ciri fisik seperti warna mata, warna kulit, bentuk wajah, warna rambut, dan bentuk kepala. Jadi diferensiasi ras itu lebih cenderung pada ciri fisik yang dimiliki seseorang. Ya, yang dimiliki seseorang, di mana apa aja, warna mata, warna kulit, bentuk wajah, dan lain-lain. Lalu ada diferensiasi agama. Apa itu diferensiasi agama? Yaitu diferensiasi yang lebih menekankan pada keyakinan dan tindakan yang diikuti individu dalam kehidupan mereka. Dan bisa jadi diferensiasi agama merupakan perasaan kewajiban melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Jadi bisa diambil dua kesimpulan ya teman-teman ya. Diferensiasi agama lebih cenderung pada keyakinan dan tindakan, serta perasaan berkewajiban melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Begitu ya untuk diferensiasi agama. Lalu berikutnya ada diferensiasi pekerjaan. Kalau diferensiasi pekerjaan lebih memfokuskan pada sesuatu yang penting bagi seseorang untuk keberlangsungan hidupnya. Ya iya, dengan mencari pekerjaan, dengan pekerjaan yang kita miliki dapat dijadikan sebuah masukan, sumber bagi kehidupan kita ya. Itu namanya diferensiasi pekerjaan. Nah, biasanya dalam pekerjaan seseorang mendapatkan imbalan dari pekerjaannya, di mana pekerjaan sebagai sesuatu yang melekat pada setiap orang hakikatnya sama sederajat. Jadi artinya maksud dari penjelasan diferensiasi pekerjaan, semua orang memiliki pekerjaan itu dianggap sama atau horizontal. Mau dia guru, mau dia TNI, mau dia nelayan, semua sama. Itu namanya diferensiasi pekerjaan ya. Diferensiasi ras lebih cenderung pada ciri fisik,
agama lebih fokus pada keyakinan dan perasaan berkewajiban melaksanakan perintah Tuhan. Diferensiasi pekerjaan lebih cenderung pada pekerjaan sebagai sesuatu untuk keberlangsungan hidupnya. Begitu ya teman-teman ya, bentuk diferensiasi sosial. Lanjut, berikutnya diferensiasi jenis kelamin. Nah, kalau misalkan diferensiasi jenis kelamin, yaitu sesuatu yang dibawa manusia sejak lahir, ya, di mana perbedaan antara laki-laki dan perempuan bersifat horizontal karena hanya bentuk dan sifat dasarnya saja. Begitu ya, teman-teman ya. Kemudian ada diferensiasi kebudayaan. Diferensiasi kebudayaan itu adalah sebuah fungsi bagi kelompok masyarakat tertentu. Artinya suatu fungsional bagi kelompok masyarakat tertentu. Gitu ya, diferensiasi kebudayaan. Terakhir ada dampak diferensiasi. Dah, sampai sini teman-teman ya, materi kita sampai sini. Tolong untuk ketua kelasnya, mungkin di sini ada ketua kelasnya. Nanti untuk PowerPoint-nya ini nanti atau siapapun itu nanti tolong dibaca ya, tolong semuanya diingatkan untuk dibaca karena apa yang Bapak sampaikan itu akan keluar di PH. Nanti tolong diingatkan ya ketua kelasnya. Oke, baik. Dampak diferensiasi sosial yang pertama munculnya primordialisme, artinya kasarnya gini deh teman-teman ya, kalau primordialisme gampang saja membanggakan budaya sendiri, tapi masih respect, masih menghormati kebudayaan orang lain. Etnosentrisme adalah sebuah anggapan budaya kita lebih unggul, tapi merendahkan budaya orang lain. Tuh, jadi ingat ya, kalau primordialisme mengagungkan, membanggakan budaya sendiri, tapi masih menghormati atau menghargai kebudayaan orang lain. Kalau etnosentrisme itu mengagungkan budaya sendiri, membanggakan budaya sendiri, tapi merendahkan kebudayaan orang lain. Itu yang disebut dengan etnosentrisme. Lalu munculnya prasangka terhadap individu dan munculnya sikap diskriminatif, artinya yang membedakan satu sama lain. Oke, baik teman-teman ya, materinya sudah Bapak anggap selesai. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak akan cross check dulu nih. Untuk Davin Muhammad Rafi apa hadir nggak ya? Hadir, alhamdulillah siap. Deanata hadir nggak ya, Deanata? Hadir, Pak. Oh, Deanata hadir. Oke, siap. Lanjut. Tunggu. Galuh Arya di sini nggak ada nih. Ada nggak ya orangnya? Hadir. Ya? Oh, ada. Berarti IPS 1 hari ini yang hadir 33, yang tidak hadir 1 orang. Ya, Sarah Rosa tuh. Ya, Sarah Rosa. Nah, karena sakit hari ini. Ya, gitu aja mungkin yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Besok libur dulu ya teman-teman ya. Besok libur dulu. Hari Kamis masuk lagi. Nah, untuk yang besok harusnya kelompok apa coba teman-teman? Yang besok masuk harusnya kelompok apa? Halo? Kelompok apa? Kelompok A, berarti kelompok B masuk lagi ya. Bapak dengar tadi kelompok B banyak ya? Maaf, ya mungkin yang kelompok B tadi banyak banget. Berapa orang ya? Sampai katanya double katanya. Berapa orang tadi? Coba, yang kelompok B, yang hari ini masuk ke kelas ada berapa orang tadi? Gema atau yang lainnya? 10 orang, Pak. 10 orang, banyak banget ya. Lumayan. 10 orang lebih ya. Oke. Baik, itu aja mungkin ya yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Berarti kelompok B nanti Kamis kamu masuk lagi ya. Kalian masuk lagi. Itu aja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Nah, untuk yang Bapak kemarin ingatkan, nama-nama yang Bapak ingatkan, yang belum tugas mapel apapun itu, segera kalian kerjakan ya. Yang kemarin Bapak ingatkan, segera dikerjakan. Kalau yang sudah selesai, alangkah baiknya di cross check dulu, biar istilahnya nanti
ketika pas pembagian rapot tidak keinget, oh saya kan sudah mengerjakan atau seterusnya. Pokoknya di cross check lagi aja. Itu aja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, ayo pamit dulu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.